Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwah wal akhawat, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja-puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam ini kita bisa kembali bermajlis bersama-sama mengkaji kitab dari seorang ulama, Suwar min Hayatis Sahabah, yaitu gambaran hidup dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan pada pertemuan yang lalu alhamdulillah kita sudah membahas, masuk pada pembahasan sahabat, yaitu Abu Darda, Uwaimir bin Malik. Nama asli beliau adalah Uwaimir bin Malik Al-Khazraji. Inilah nama asli dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, yang mana dikisahkan pada pekan lalu bahwasanya beliau termasuk sahabat Ansor, sahabat yang berasal dari Madinah, dari suku Khazraj, yang bisa dibilang masuk Islamnya itu agak terlambat, didahului oleh sahabat beliau yaitu Abdullah bin Rawahah, dan alhamdulillah, berkat dari perjuangan sahabatnya ini yaitu Abdullah bin Rawahah, beliau bisa masuk Islam, bisa sadarkan kesesatan dari penyembahan kepada berhala, yang telah beliau radhiyallahu taala anhu masuk Islam. Meskipun tadi kita katakan agak telat masuk Islamnya, tapi dengan itu beliau tidak putus asa, akan tapi lebih bersemangat lagi dalam menuntut Islam, mengejar ketertinggalan dari teman-teman, dari saudara-saudaranya yang lain. Maka beliau lebih giat lagi menuntut Islam, dan bahkan disebutkan dengan saking giatnya beliau, maka keilmuan para sahabat yang lebih dahulu masuk Islam pun beliau lewati. Dari sisi keilmuannya beliau lebih alim dibandingkan para sahabat yang lebih dulu masuk Islam. Nah, di samping itu beliau pun sebagai seorang pengusaha, seorang tajirun kabir, seorang dagang besar, pada saat itu, yang tentunya memiliki kekayaan, memiliki banyak harta, dan di samping itu, beliau awalnya ingin menggabungkan antara tijarah, antara jual belinya, antara bisnisnya dengan Islam. Ternyata beliau tidak bisa menggabungkannya, maka pada saat itu beliau lebih memilih memfokuskan diri untuk beribadah, untuk menuntut ilmu. Adapun jual belinya, bisnisnya itu tetap dilakukan, kan, tapi hanya memenuhi kebutuhan sehari-harinya saja, tidak fokus dalam bisnisnya, sehingga mengesampingkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kan, tapi lebih fokus dalam ibadah. Adapun bisnisnya hanya beliau cukupkan untuk memenuhi kebutuhannya saja. Setelah dirasa cukup, maka beliau tutup tokonya, maka beliau fokus menuntut ilmu dan juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan pada kisah yang selanjutnya. Di sini masih kisah dari Abu Darda. Nah, ketika beliau pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, wa fi khilafatil Faruq qala al-mu'allif rahimahullah asa yanfa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Nah, wa fi khilafatil Faruq ridwanullahi alaihi arada min Abi Darda an yaliya lahu amalan fi Syam fa aba, fa asara alaihi faqal. Dan pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, yaitu Al-Faruq radhiyallahu taala anhu, pada saat itu beliau, yaitu Umar bin Khattab, ingin menjadikan Abu Darda sebagai
wali atau sebagai gubernur ya di Syam. Fa'abakan, tapi Abu Darda menolaknya. Ya, fa'asar alaihi faqala, kan tapi beliau mengatakan hal lain kepada Umar bin Khattab, menolak menjadi gubernur, menjadi pemimpin di Syam, kan tapi beliau menawarkan hal lain kepada Umar ya. Apa yang dikatakan oleh Abu Darda? Idza radita minni an adhhaba ilaihim liyu'allimahum kitab rabbihim wa sunnatan nabiyyihim wa usalliya bihim dhahabtu. Ya, kalau sekiranya engkau ridhai aku untuk pergi ke sana ya, ke Syam, liyu'allimahum kitab rabbihim, untuk mengajarkan mereka Al-Qur'an ya, wa sunnatan nabiyyihim, dan mengajarkan kepada mereka sunnah ya, sunnah nabinya ya, sunnah Rasulullah ya, hadis-hadis Rasulullah. Usalliya bihim, dan aku sholat bersama mereka, saya menjadi imam mereka dalam sholat. Dhahabtu, maka aku akan pergi. Kata siapa? Kata Abu Darda. Faradhiya minhu Umar bidzalik, maka Umar pun meridhai hal tersebut ya. Tidak menjadi gubernur, akan tapi menjadi seorang dai di sana ya. Wa madhahu ila Dimashq, dan akhirnya Abu Darda pun pergi ya menuju ke Dimashq ya, Damaskus. Falamma balaghaha wajada an-nas qad uli'u bit-taraf ya. Dan ketika Abu Darda sampai di Syam, maka ya Abu Darda mendapatkan masyarakat di sana apa? Uli'u bit-taraf, telah lalai dengan ya kemewahan-kemewahan dunia ya. Wa ghamasu fin na'im, dan tenggelam dalam kenikmatan-kenikmatan dunia. Fahalahu dzalik, maka Abu Darda pun merasa sedih melihat keadaan masyarakat ya kaum muslimin di Syam yang seperti itu. Wada'an nasa ilal masjid fajtama'u alaihi, maka akhirnya Abu Darda pun menyeru ya masyarakat manusia untuk berkumpul di masjid ya. Fawaqafa alaihim ya, fawaqafa fihim wa qala, dan Abu Darda berdiri di tengah-tengah mereka dan berpidato mengatakan ya, ya ahla Dimashq antumul ikhwanu fid din, wahai penduduk Dimashq, penduduk Damaskus, kalian ini adalah saudaraku seagama. Wal jiranu fid dar, dan apa? Bertetangga dengan negaraku, bertetangga dengan ya apa? Dengan Mekah ya. Wal ansaru 'alal a'da, dan kalian adalah penolong-penolong ya ketika menghadapi musuh-musuh. Ya ahla Dimashq, wahai ya penduduk Damaskus, malladzi yamna'ukum min mawaddati wal istijabati li nasihati ya. Apa yang mencegah kalian ya untuk apa? Untuk menyukaiku. Maksudnya kenapa engkau tidak menyukaiku ya? Wal istijabati li nasihati, dan kenapa engkau tidak mengikuti nasihatku ya. Wa ana la abtaghi minkum syai'a, dan padahal aku tidak menginginkan apapun dari kalian ya. Fanasihati lakum, dan nasihatku kepada kalian ini adalah nasihat yang baik ya. Wa mu'nati ala ghairikum, adapun ya mu'nah maksudnya di sini nafaqati ala ghairikum, yaitu nafkah atau apa istilahnya ya, gajinya istilahnya ya, atau penghasilanku, kata siapa? Kata Abu Darda, ala ghairikum, itu bukan dari kalian ya. Bukan dari kalian. Masih di sini pidato dari Abu Darda kepada penduduk Damaskus ya. Mali ara ulama'akum yadhhabun wa juhalakum la yata'allamun ya. Aku merasa sedih ya. Ketika kapan? Ketika ulama-ulama kalian yadhhabun, maksudnya ulama-ulama kalian telah meninggal ya. Wajuhalakum la yata'alamun, dan orang-orang yang bodoh ya di antara kalian itu tidak mau belajar. Aku merasa sedih, kata siapa? Kata Abu Darda. Nah, kemudian masih di sini ucapan Abu Darda, wa arakum qad aqbaltum ala ma takaffalakum bihi Allahu azza wa jal. Ya, dan aku melihat kalian itu apa? Nah, qad aqbaltum ala ma takaffalakum bihi Allahu azza wa jalla. Kalian telah apa? Melakukan apa-apa yang
apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada kalian. Nah, maksudnya di sini apa? Qad aqbaltum ala ma takaffalallah. Nah, maksudnya aku melihat kalian itu tidak melakukan ya apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada kalian. Ya, aqbaltum maksudnya tidak melakukan, ya, aqbala membelakangi, maksudnya tidak melakukan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada kalian. Wa taraktum ma umirtum, dan kalian tinggalkan apa-apa yang telah ya diperintahkan kepada kalian. Ya, kalian tidak mau melakukan perintah, ya, begitupun kalian tinggalkan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Ma li arakum tajma'una ma la ta'kulun, dan aku pun merasa kasihan ya kepada kalian ketika kalian mengumpulkan banyak-banyak harta, ya, ma la ta'kulun, yang mana harta tersebut pun tidak kalian makan semuanya, ya. Wa tabnuna ma la taskunun, begitupun kalian bangun ya bangunan-bangunan yang megah, yang mewah, yang mana bangunan tersebut pun tidak kalian tinggali, ya, tidak kalian tempati. Ya. Nah, wa tu'amiluna ma la tablughu, dan kalian memiliki cita-cita yang sungguh sangat tinggi, ya. Yang mana kalian pun tidak akan bisa sampai untuk mencapai cita-cita tersebut. Kalian pun tidak akan bisa mencapai cita-cita tersebut. Memiliki cita-cita yang terlampau tinggi, ya, hayalan-hayalan yang tinggi, yang mana kalian tidak akan bisa sampai untuk untuk mencapainya, ya. Nah, laqad jama'atil aqwam allati qablakum wa ammalat, ya, bahwasanya umat-umat terdahulu, umat-umat sebelum kalian pun telah banyak mengumpulkan harta, wa ammalat, dan begitu pun telah memiliki banyak hayalan-hayalan, memiliki keinginan-keinginan yang tinggi. Fama huwa illa qalilun hatta asbaha jam'uhum baura, dan itu hanya sebentar saja sampai akhirnya sampai akhirnya apa-apa yang mereka kumpulkan dari harta itu menjadi baura. Baura maksudnya halikan kharba, binasa dan rusak, ya, apa-apa yang mereka kumpulkan dari harta tersebut hanya sebentar saja. Setelah itu setelah itu harta tersebut rusak dan binasa. Nah, wa amaluhum ghurura, dan ya, hayalan-hayalan mereka, cita-cita mereka menjadi tipu daya, ya, maksudnya tidak tersampai, tidak bisa tercapai. Wa buyutuhum qubura, dan akhirnya rumah-rumah mereka itu hanyalah sebuah kuburan, ya. Rumah-rumah yang telah mereka bangun, ya, dengan mewah, dengan megah, dengan luar biasa, kan, tapi ketika sudah jadi ya hanya sebentar saja dia nikmati. Setelah itu hanya dimasukkan ke dalam kuburan. Itulah rumah yang akan lama dia tempati. Nah, hadhihi 'ad, maka Abu Darda menyebutkan ini adalah 'ad, kaum 'ad, kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, ya. Ya ahla Dimash, kaum 'ad, kaumnya Nabi Hud, ya, bukan Nabi Nuh, Nabi Hud. Ya ahla Dimash, qad malatil arda malan wa walada, ya, maka Abu Darda menyebutkan inilah kaum 'ad, kaumnya Nabi Hud, ya, telah memenuhi bumi dengan harta dan anak-anak, ya. Maksudnya mereka memiliki banyak harta, memiliki banyak anak, akan tapi mereka tidak mau beriman kepada Nabi Hud alaihissalam. Maka beliau menyebutkan, faman yashtari minni tarikata 'adin al-yawma bidirhamaini, maka barang siapa atau siapa yang ingin membeli dariku peninggalan dari kaum 'ad ini, ya, seharga 2 dirham saja. 2 dirham ini ya sungguh sangat murah sekali, ya, peninggalan dari kaum 'ad, ya. Siapa yang mau membelinya dariku seharga 2 dirham saja. Maksudnya ini mengingatkan tentang yang dikumpulkan oleh manusia dari harta ini, ya, pada saat tertentu ini tidak akan berharga apa-apa, ya.
Nah, maka pada saat itu akhirnya manusia, ya, kaum muslimin yang ada di Dimashq telah mendengar pidato dari Abu Darda ini apa? Faja'alan nasu yabkun hatta sumi'a nasyijuhum min kharijil masjid. Akhirnya manusia yang berkumpul pada saat itu menangis jadi-jadinya. Bahkan sebutkan hatta sumi'a nasyijuhum, sampai terdengar, ya, suara tangisan mereka itu dari apa? Min kharijil masjid, dari luar masjid. Ya, mereka semua berkumpul dalam masjid, di luar masjid terdengar, ya, tangisan-tangisan yang ada dalam masjid tersebut. Setelah diingatkan oleh siapa? Oleh Abu Darda. Nah, wa mundu dzalikal yaumi tafiqa Abu Darda ya ummu majalisan nas fi Dimashq. Ya, maka sejak saat itu, ya, Abu Darda, ya, berkeliling membuat majelis-majelis di masyarakat di kota apa? Di kota, ya, Damaskus ini. Wa yatufu bi aswaqihim, ya, berkeliling di pasar-pasar mereka. Fa yujibu sa'il, dia menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepadanya. Wa yu'allimu jahil, mengajarkan kepada orang-orang yang jahil, orang-orang yang apa? Yang belum berilmu, yang belum mengetahui. Wa yunabbihul ghafil, dan memperingatkan orang-orang yang lalai. Muqtaniman kulla fursatin mustafidan min kulli munasabatin, ya, memanfaatkan berbagai kesempatan yang datang, ya, begitupun mengambil faedah dari setiap fursah dan munasabah ini maksudnya sama. Ya, senantiasa dia gunakan kesempatan-kesempatan yang ada untuk tadi, ya, menasihati manusia, ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, mengajarkan ilmu, ya, dan memperingatkan orang yang lalai. Nah, faha huwa dha yamurru bi jama'atin qad tajamharu 'ala rajulin wa ja'alu yadribunahu wa yashtumunahu. Nah, pada suatu hari dikisahkan di sini Abu Darda lewat, ya, di sebuah kelompok orang yang sedang Yang sedang mengeroyok atau, ya, sedang memukuli dan mencaci satu orang lelaki, ya. Abu Darda lewat ke segerombolan atau sekelompok orang tersebut yang sedang, ya, mengeroyok, yang sedang memukul dan sedang mencaci satu orang lelaki, ya. Faqbal alaihim wa qala, Abu Darda menghampiri mereka dan mengatakan, mal khabar, apa yang terjadi, ya. Qalu, maka mereka mengatakan, rajulun waqa'a fi dzanbin kabir, laki-laki ini dia telah melakukan dosa besar, ya. Qala, maka Abu Darda menyebutkan, ara'aitum law waqa'a fi bi'rin afalam takunu tastakhrijunahu minhu, ya, bagaimana menurut kalian kalau sekiranya dia terjatuh ke dalam sumur, katanya, terjatuh ke dalam sumur, afalam takunu tastakhrijunahu, apakah kalian tidak akan berusaha membantunya mengeluarkan, apakah kalian tidak akan membantunya untuk keluar dari sumur tersebut, ya, apakah kalian tidak akan membantunya untuk keluar dari sumur tersebut? Qalu, maka mereka mengatakan, tentu kami akan membantu, ya, nggak akan kami biarkan dalam sumur. Qala, maka Abu Darda mengatakan lagi, la tasubbuhu, maka janganlah kalian, ya, hina dia, jangan kalian cela dia, wala tadribuhu, begitupun jangan kalian pukul dia, ya. Wa innama idhuhu wa bassiruhu, akan tapi berikanlah dia nasihat, ya, basiruhu, ingatkanlah dia, ya. Wahmidullah alladzi afakum minal wuqu'i fi dzanbi, dan, ya, ucapkan alhamdulillah, pujilah Allah, ya, yang telah menjaga kalian dari sehingga tidak terjadi atau sehingga tidak melakukan dosa tersebut, ya. Bersyukurlah kepada Allah yang telah menyelamatkan kalian dari perbuatan dosa tersebut, sehingga kalian tidak melakukan dosa yang dilakukan laki-laki tadi ini. Qalu, maka mereka pun mengatakan, afala tubghiduhu, apakah engkau tidak membencinya, ya, tidak membenci laki-laki ini? Qala, maka Abu Darda mengatakan, innama ubghidhu fi'lahu, sesungguhnya aku membenci kelakuannya, bukan orangnya. Yang aku benci itu kelakuannya, perbuatan dosa tersebut yang aku benci.
Fa idza tarakahu fa huwa akhi. Kalau sekiranya dia tinggalkan dosa tersebut, maka dia adalah saudaraku. Ya. Fa akhadha ar-rajulu yantahibu wa yu'linu taubatahu. Maka akhirnya laki-laki yang tadi itu, yang setelah dipukuli, setelah dikeroyok karena melakukan dosa besar, dia pun mengiklankan atau menyebutkan, dia pun menangis. Ya. Yantahibu bermakna yabki, ya, menangis sejadi-jadinya setelah mendengar ucapan dari Abu Darda tersebut. Ya, wa yu'lin taubatahu, dan mengiklankan atau menyebutkan taubatnya langsung. Ya. Dia menangis karena dia ingat telah melakukan dosa besar. Ya. Setelah itu dia pun langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya sifat yang dimiliki oleh Abu Darda, memiliki sifat yang bijaksana, hikmah ya, untuk menenangkan masyarakat yang pada saat itu sedang salah satunya ini sedang mengeroyok seorang yang berbuat dosa besar ya. Karena ini tidak boleh ya, harus ditegakkan oleh waliul amr, oleh ulil amri, tidak boleh main hakim sendiri ya. Nah, tapi yang bisa dilakukan oleh setiap orang adalah menasihatinya ya, menasihatinya, bukan memberikan hukuman kepadanya. Nah, karena yang berhak memberikan hukuman adalah ya pemimpin di daerah tersebut ya, pemerintahan yang resmi. Nah, kita lanjutkan pada kisah yang lain di sini ya. Wa hadza syabun yuqbilu ala Abi Darda wa yaqul. Begitupun ada suatu hari ya, seorang laki-laki yang bertanya kepada Abu Darda ya, menemui Abu Darda dan mengatakan, "Ausini ya sahib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ya, berikanlah aku wasiat wahai sahabat Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam. Fa yaqulu lahu, maka Abu Darda menyebutkan kepadanya, "Nah, ya bunai, ya wahai ya seorang anak, uzkurillaha fis sarai yadhkurka fid dharra." Ya, ingatlah Allah ketika kalian dalam keadaan senang, ya, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan lapang, ya. Yadhkurka fid dharra, maka Allah pun akan mengingatmu ketika dalam keadaan, ya, ketika engkau dalam keadaan kesulitan, ketika engkau dalam keadaan sempit, ya. Ya bunai, ya wahai, ya nak, ya, mungkin bahasa kita nak, ya. Kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an. Jadilah engkau aliman, orang yang alim, orang yang berilmu. Ini yang pertama, ini yang paling utama, orang yang berilmu. Aw muta'alliman, atau orang yang belajar. Ya, belum bisa jadi alim, maka jadilah orang yang senantiasa belajar. Ya, aw mustami'an, atau kalau nggak bisa belajar, yang namanya belajar, ya diperlukan senjata, buku, pena, ya, catat faedah-faedah. Nah, mungkin ada di antara antum di sini sambil mencatat. Nah, ini muta'allim, ya. Oh, mustami'an, kalau nggak bisa, jadilah mustami' saja, mendengarkan saja. Ya. Ini tingkatan ketiga, mustami', hanya mendengar saja. Ya. Nah, mungkin banyak di sini yang hanya mendengar. Ada juga yang menulis ya, masya Allah Abu Harith nih. Nah, wala takun arabi, jangan jadi yang keempat. Nah, jadi tiga ini yang bagus. Yang alim, yang berilmu, muta'alim, yang belajar dengan penuh semangat, mustami' atau mendengar, ini bagus yang tiga ini. Kan tapi jangan jadi yang keempat. Ya, dan yang keempat di sini adalah orang yang tidak hadir dalam majelis ilmu. Ya, enggak mau belajar dia. Ya. Fatahlah, maka yang keempat ini akan binasa. Ya, yang keempat ini akan binasa. Sudahlah, nggak tahu, nggak mau belajar. Nah, ini yang keempat. 6. Atau nggak mau datang ke kajian untuk mendengarkan minimalnya. Ya. 6. Kemudian, ya, masih nasihat dari atau wasiat dari Abu Darda, ya bunai, ya wahai, ya anakku, liyakunil masjidu baitak, jadikanlah masjid itu, ya, seperti rumahmu, ya. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya. Karena sungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya. Al masajid baitu kulli taqiyyin, bahwasanya masjid itu adalah rumah bagi orang-orang yang bertakwa. Maksudnya apa? Senang ketika tinggal di masjid.
ya. Dia baca Quran di masjid, ya, beribadah, sholat, kemudian berzikir, ya, seperti ini, menuntut ilmu, ya, diingatkan tentang akhirat. Nah, waqad dhaminallahu azza wa jalla liman kanatil masjidu buyutahum, ya, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjamin bagi siapapun yang menjadikan masjid itu seakan-akan seperti rumahnya, yang senang ketika dia tinggal di dalamnya, ya, bukan orang yang ketika datang ke masjid gak nyaman, pengen cepat-cepat keluar. Nah, ini maka ada apa? Kesalahan dalam hatinya, kesalahan dalam keimanannya, ya. Bisa jadi dia tidak termasuk orang yang bertakwa. Ya, alhamdulillah. Karena disebutkan tadi oleh Rasulullah, al-masajid baitu kulli taqi. Ya, baitu kulli taqiin. Bahwasanya masjid itu adalah rumah bagi setiap orang yang bertakwa. Nyaman ketika duduk di masjid. Ya, apalagi masjidnya ber-AC, ya, Masya Allah. Meskipun AC dimatikan dulu, ya. Nah, di sini jaminan Allah itu akan diberikan kepada orang yang tadi menjadikan masjid seperti rumahnya apa? Ar-rauh yang pertama. Ar-rauh itu adalah merasa tadi nyaman, merasa lapang, ya. Ar-rahmah, ya, merasa ya mendapatkan rahmat dari Allah. Wal jawaz 'ala sirati ila ridwanillahi azza wajal, dan mendapatkan dan seakan-akan apa? Menjadi al-murur, ya, tempat lewat, ya, jalan menuju keridhaan Allah azza wajal, ya. Nah, karena seorang nggak mungkin melakukan kemaksiatan di dalam masjid, ya, nggak mungkin. Kalau ada, maka ini sejelek-jeleknya orang, sejelek-jeleknya manusia, ya, yang melakukan kemaksiatan di dalam masjid. Karena masjid itu adalah tadi disebutkan rumah bagi orang-orang yang bertakwa, karena di dalamnya, ya, dilakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala berupa zikir, ya, salat, membaca Quran, ya, belajar, ya, menuntut ilmu dan lain sebagainya. Nah, kemudian, ya, para jemaah sekalian, di sini ada kisah yang lain dari Abu Darda, ya. Wa haula'i jama'atun minasyubban jalasu 'ala tariq yatahaddatsuna wa yanzuruna ilal marin, ya. Kemudian, ya, pada suatu kesempatan Abu Darda di sini apa? Melihat ada, ya, sekelompok anak-anak muda, ya, syubban, syab, anak-anak muda, anak-anak remaja di sini. Mereka sedang duduk-duduk di jalan, ya. Yatahaddatsun, saling, ya, sedang ngobrol, ya. Wa yanzuruna ilal marin, mereka, ya, melihat atau, ya, melihat-lihat kepada orang yang sedang lalu lalang. Yang namanya di tengah jalan, di jalan, ya, bisa melihat orang yang sedang lalu lalang, saling ngobrol. Nah, fayuqbilu alaihim, maka Abu Darda pun menemui mereka dan mengatakan, ya bunai, ya, wahai, ya, anak-anak, soma'atul rajulil muslim baituhu, bahwasanya tempat tinggal yang paling baik, ya, bagi setiap laki-laki muslim itu adalah rumahnya, ya, tempat tinggal yang paling baik, ya. Kalau diartikan secara bahasa, somah ini adalah, ya, biara, intinya sesuatu yang atau tempat yang paling baik intinya, ya, bagi setiap laki-laki itu adalah di rumahnya, tempat tinggal di sini, ya. Kenapa di rumahnya? Yakufu fihi nafsahu wa basarahu, karena ketika dalam rumah bisa menahan dirinya, ya, dan juga pandangannya, ya, bisa menahan dari apa? Dari melihat hal-hal yang dilarang, ya, bisa menahan dirinya dari apa? Syahwatnya, ya. Wa iyyakum wal julusa fil aswaqi fa innahu yulhi wa yulghi, ya, dan hindarilah oleh kalian duduk-duduk di pasar, ya, atau, ya, di jalan-jalan tadi yang memang banyak keramaian, ya. Fa innahu yulhi wa yulghi, karena sungguhnya itu hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang tidak berguna, ya. Nah, tapi, ya, pada zaman sekarang ini ketika di rumah saja pun bisa apa? Nah, pandangan ini pun bisa tak terjaga, ya, dengan sebab apa? Ya, HP ini bisa melihat apapun yang ada di luar sana, ya. Nah, maka pada zaman sekarang ini bukan hanya di luar saja, di dalam rumah pun terjadi apa? Cobaan, ujian, ya, kepada kita, ya.
Karena di dalam rumah pun tadi sekali lagi bisa melihat apa-apa yang ada di luar sana, ya. Nah, para jamaah sekalian, kita lanjutkan di sini kisah yang lain, ya. Wa fi athna'i iqamati Abi Darda bi Dimashq, ya, ba'atha ilaihi wa alaiha Muawiyah ibn Abi Sufyan. Ya, dan ketika beliau masih tinggal di Damaskus, di Dimashq, ya, sejak zaman pemerintahan atau kekhalifahan Umar bin Khattab, ya, sampai pada saat itu, ya, yang menjadi khalifah adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, setelah Hasan yang memberikan kekhalifahan kepada Muawiyah, ya, setelah terjadi fitnah yang luar biasa di kalangan para sahabat. Ya, akhirnya Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Sehingga dan memang pusat pemerintahan Muawiyah itu adalah di Syam, di Damaskus, ya, dan di sanalah Abu Darda tinggal. Ya. Nah, pada saat itu, ba'atha ilaihi wa alaiha Muawiyah bin Abi Sufyan yakhtubu ibnatahu ad-Darda li ibnihi Yazid. Jadi pada saat itu khalifah, ya, Muawiyah bin Abi Sufyan mengirim utusan kepada Abu Darda. Ya, tujuannya ingin apa? Ingin melamar anaknya, yaitu Darda. Darda ini perempuan, ya. Perempuan. Jadi Muawiyah ingin melamar Darda untuk anaknya, yaitu Yazid. Ya, Muawiyah punya anak laki-laki namanya Yazid. Ya, dia kirim utusan ke rumah Abu Darda. Ya, tujuannya ingin melamar anaknya ini, melamar siapa? Darda untuk Yazid. Ya. Akan tapi apa? Fa'aba an yuzawwijaha. Akan tapi Abu Darda menolaknya. Menolak untuk menikahkan dengan siapa? Menikahkan putrinya dengan Yazid, anak dari Muawiyah. Wa ataha li syabin min 'amatil muslimin radhiya dinahu wa khuluquhu. Bahkan, ya, setelah dia tolak lamaran dari Muawiyah, ya, untuk anaknya yaitu Yazid, Abu Darda malah menikahkannya dengan seorang pemuda dari kalangan, ya, 'amatil muslimin, kalangan kaum muslimin biasa, ya, bukan bangsawan, bukan khalifah. Radhiyadinahu wa khuluquhu, yang memang Abu Darda telah ketahui memiliki, ya, pemuda tersebut memiliki akhlak, ya, dan memang apa? Senantiasa menjaga agamanya. Ya. Fasara dzalika finnas, maka hal tersebut tersebar di kalangan manusia, di kalangan masyarakat. Wa ja'alu yaqulun, dan mereka mengatakan, ya, atau ya saling menceritakan kisah tersebut. Khataba Yazid bin Mu'awiyah, khataba Yazid bin Mu'awiyah binta Abi Darda, faraddahu abuha. Ya, bahwasanya Yazid bin Muawiyah ingin melamar anak dari Abu Darda, ya, akan tapi ditolak oleh ayahnya. Ya. Wa zawaja rajulin min 'amatil muslimin, akan tapi malah dia nikahkan anak perempuannya tadi dengan laki-laki dari orang biasa, ya, kaum muslimin yang biasa. Ya. Ini jadi perbincangan pada saat itu. Ya. Fasalahu sa'ilun an sababi dzalik, maka ada seorang yang berani di sini menanyakan kepada Abu Darda sebab kenapa menolak lamaran dari anak khalifah, ya. Maka Abu Darda menjawabnya, innama taharraitu fi ma sana'tuhu salaha amri Darda, sesungguhnya aku bebas melakukan apapun untuk kebaikan siapa? Kebaikan anakku, itu kebaikan Darda. Faqala, maka seorang tadi masih bingung. Wa kaifa, bagaimana itu, katanya. Faqala, maka Abu Darda menjawabnya, ma zannukum bid Darda idza qama baina yadayha al-abid yakhdimunaha. Ya. Bagaimana, ya, menurut kalian apa yang akan terjadi kepada anakku si Darda, ya, kalau sekiranya dia tinggal, ya, bersamanya banyak pembantu, ya, banyak, ya, abid, yaitu para pembantu yang senantiasa melayaninya. Wajadat nafsaha fi qusurin yakhtafu la'la'uhal basar.
dan dia dapati dirinya berada di dalam istana, ya, yang kemewahannya atau kemegahannya menyilaukan pandangan. Ya. Aina yusbihu dinuha yaumaidin. Maka di mana agamanya pada saat itu? Membayangkan kalau sekiranya jadi nikah dengan Yazid tinggal di istana, ya, mungkin dia tidak akan bisa menjaga agamanya, ya. Inilah ya seorang ayah yang baik, ya, tidak melihat dari sisi apa? Kekayaan dari calon menantunya ini, ya. Untuk apa? Untuk calon suami anaknya. Bukan dari jabatan, bukan dari harta yang dilihatnya, kan tapi ini ya dari agama dan juga dari akhlaknya. Ya, ini yang dilakukan oleh Abu Darda, berani menolak lamaran anak khalifah. Ya, bahkan dinikahkan dengan ya kaum muslimin yang biasa saja. Nah, karena takut kalau ya menjadi seorang istri dari anak khalifah, ya penuhi dengan kemewahan dunia yang dengan itu akan lalai, hilang agamanya, atau ya minimal akan ya berkurang dari ibadahnya, ya, dan intinya menjaga agamanya. Nah, wa fi khilali wujudi Abi Darda fi bilad Syam qadima alaihim Amirul Mukminin, ya, Umar bin Khattab mutafaqqidan ahwalaha. Ini kisahnya balik lagi pada masa Khalifah Umar bin Khattab, ya, ini maju mundur kisahnya. Nah, tadi sudah masuk pada Khalifah Muawiyah, ini setelahnya kisahkan lagi kepada masa Khalifah Umar bin Khattab. Nah, tidak mengapa, yang penting kita ambil faedahnya di sini, ya. Nah, pada masa Khalifah Umar bin Khattab, ya, dan pada saat itu Abu Darda masih ya sedang tinggal di mana, di Syam. Maka pada saat itu khalifah datang ke Syam, ya, mutafaqqidan ahwalaha, untuk ya mencari-cari berita tentang Syam dan juga tentang Abu Darda, ya. Fazara sahibahu Abu Darda. Maka pada saat itu Umar bin Khattab pun ya mengunjungi sahabatnya yaitu Abu Darda, ya, fi manzilihi lailan, di rumahnya pada malam hari. Fadafa al-bab. Maka Umar bin Khattab mendorong pintu rumahnya tersebut. Fa idza huwa bi ghairi ghalaq. Ternyata rumahnya pun tidak dikunci. Didorong langsung terbuka. Fadakhala fi baitin muslim la dhaw'a fihi. Maka akhirnya Umar bin Khattab pun ya mengetuk ya pintunya, kemudian mengucapkan salam, ya, dan masuk ke dalam rumah tersebut yang memang sangat gelap, tidak ada cahaya sama sekali. Falamma sami'a Abu Darda hissahu qama ilaihi. Setelah Abu Darda mendengar ya salamnya, mendengar ada suara yang masuk, maka akhirnya Abu Darda pun bangun, ya, wa rahaba bihi wa ajlasahu, dan menyambut Umar bin Khattab, kemudian mempersilahkannya duduk dalam keadaan gelap, ya. Wa akhadha rajulaini yatafawadhanil ahadits. Dan ya kedua ya sahabat yang mulia ini, keduanya saling berbincang-bincang, ya. Wa dhalamu yahjubu kullam minhuma an ainai sahibihi. Dan kegelapan menghalangi pandangan keduanya sehingga tidak bisa saling melihat, ya. Ngobrol tapi tidak saling melihat lawan bicara yang ada di depannya. Fajasa Umar wisada Abi Darda fa idza huwa barzaghah. Nah, dan Umar pun pada saat itu meraba-raba wisad, yaitu bantal, ya, yang diduduki oleh Abu Darda, atau bantal untuk ya tempat meletakkan kepalanya ketika tidur, ya. Dilihat bantalnya itu apa? Fa idza huwa barzaghah. Ya, setelah tersentuh oleh Umar bin Khattab, ternyata yang jadi bantalnya itu adalah apa? Adalah barzaghah, yaitu kisaun yulqa ala dhahri dabbah, yaitu pelana, ya, pelana kuda dijadikan bantalnya oleh Abu Darda. Wajasa firasyahu fa idza huwa hasa. Kemudian Umar meraba-raba lagi, ya, firash yaitu tempat tidurnya atau ya alas tidurnya, ya. Fa idza huwa hasa. Ternyata yang didapati ya tempat tidurnya atau alas tidurnya itu adalah hanya apa? Kerikil-kerikil, hasa kerikil. Ya, mungkin pasir campur dengan kerikil. Ya. Disitulah Abu Darda tidur, ya. Wajasa ditharahu. Kemudian Umar
meraba lagi dithar, yaitu selimutnya, atau ghita ya penutup tidur atau ya selimut ya. Fa idza huwa kisaun raqiqun la yaf'alu syai'an fi bardi Dimashq. Ternyata yang jadi selimutnya hanya kain yang tipis ya, yang tidak akan bisa ya menutupi dinginnya kota Dimashq, kota Damaskus ya. Yang mana ya saking tipisnya kain tersebut, kalau musim dingin tidak akan terasa apa-apa ya. Maksudnya tetap dingin ya. Faqala lahu, maka Umar pun mengatakan kepada Abu Darda, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Alam uwasi alaika, alam ab'ats ilaika ya. Maukah ya engkau aku tolong ya. Maukah engkau aku kirimkan harta, mengirimkan perbendaharaan atau benda-benda untuk bisa engkau manfaatkan. Faqala lahu Abu Darda, maka Abu Darda mengatakan kepada Umar bin Khattab, atadzkuru ya Umar haditsan haddatsanahu Rasulullah. Apakah engkau ingat wahai Umar ya, sebuah hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapkan kepada atau sabdakan kepada kita? Qala, Umar mengatakan, "Ma huwa?" Hadis yang mana itu? Qala, ya, Abu Darda mengatakan, "Alam yaqul, bukankah Rasulullah telah mengatakan, liyakun balaghu ahadikum minad dunya kazadi rakibin." Ya, maka hendaklah kalian ya. Nah, balaghu maksudnya kifayatu ahadikum amaluhu ya. Hendaklah ya kecukupan kalian dalam hidup, atau di sini maksudnya harta kalian ya, minad dunya, dari dunia ini ya, kazadi rakib, seperti perbekalan orang yang sedang dalam perjalanan ya. Maksudnya orang dalam perjalanan itu dia bawa ya seadanya, dia bawa secukupnya, tidak berlebih-lebihan, tidak dia bawa semua yang ada di rumahnya kan. Tapi ketika bepergian dia bawa mungkin hanya satu tas ransel saja ya. Maka inilah yang disebutkan oleh Abu Darda mengingatkan hadis Rasulullah SAW. Bagaimana hendaknya kita dalam menjalani kehidupan dunia ini ya. Qala, maka Umar pun mengatakan, tentu aku ingat. Qala, Abu Darda mengatakan lagi, famadza fa'ana ba'dahu ya Umar. Apa yang telah kita lakukan ya setelah Rasulullah SAW wafat wahai Umar? Fabaka Umar, fabaka Abu Darda, maka Umar dan Abu Darda keduanya menangis. Wa mazala yatajawabani bil buka hatta tala alaihim as-subh. Dan keduanya terus menangis ya, saut-sautan sampai akhirnya terbit waktu subuh. Ya, semalaman suntuk menangis mengingat tentang hadis yang disabdakan Rasulullah tadi, yang kembali disebutkan, diingatkan oleh Abu Darda. Nah, Dhalla Abu Darda fi Dimashq ya'idhu ahlaha. Nah, wa yudzakkirahum wa yu'allimuhum al-kitab wal hikmata hatta tahul yakin. Dan Abu Darda terus di sini ya. Ketika tinggal di Dimashq, nantiasa menasihati penduduk Damaskus, mengingatkan mereka, yang mengajarkan mereka Al-Qur'an dan juga al-hikmah hatta tahul yakin, sampai akhirnya kematian ya menjemputnya. Falamma maradul maut, dan ketika ya dalam keadaan sakit, sedang sakit sakaratul maut, dakhala alaihi ashabuhu, para sahabatnya ya masuk ya dan mengatakan, ma tashtaki, apa yang kau rasakan wahai Abu Darda? Qala, Abu Darda mengatakan, dzunubi, rasakan dosa-dosaku. Qalu, mereka mengatakan, wa madza tashtahi, apa yang kau inginkan wahai Abu Darda? Qala, afa rabbi, aku inginkan ampunan dari Tuhanku, aku ingin ampunan dari Allah. Tsumma qala liman haulahu, kemudian Abu Darda mengatakan kepada orang yang ada di sekelilingnya, lakinuni, ya, talkinkanlah aku. Ya, talkin itu ketika sebelum meninggal, ya, bukan setelah meninggal. Talkin itu maksudnya dituntun, ya, dituntun untuk mengucapkan apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kama zala yuraddiduha hatta faraqal haya. Dan Abu Darda terus mengulangi ya dua kalimat syahadat ini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, terus diulang-ulang sampai akhirnya ya faraqal haya, dia tinggalkan
kehidupan dunia ini. Nah, sedikit lagi kita lanjutkan. Walamma lahiqa Abu Darda bi jiwari rabbih ra'a Auf ibn Malik al-Ashja'i fi ma yarahu an-naim, ya. Dan ketika Abu Darda telah meninggal di sini, maka ada seorang sahabat yaitu bernama Auf bin Malik al-Ashja'i, ya. Dia bermimpi, ya. Dalam mimpinya itu dia lihat apa? Marjan akhdar fasihal arja warifal afya, ya. Dia lihat padang atau ya lapangan yang hijau yang sangat luas. Fihi kubbatun azimatun min adam. Di sana ada kubah yang besar terbuat dari kulit, ya. Haulaha ghanamun rabidatun lam taral ainu mithlaha qat. Ya, di sekelilingnya ada ghanam, ada hewan-hewan di sini yang bebas, ya, yang belum pernah matanya melihat hewan-hewan tersebut, ya. Kemudian dia katakan, liman hadza, milik siapa, ya, milik siapa ini? Maksudnya ya tempat yang luas, sana ada hewan-hewan, ya, kemudian ada kubah yang besar, ya, milik siapa ini? Faqila, maka dikatakan, ya, kepadanya, li Abdurrahman bin Auf, ini milik Abdurrahman bin Auf, ya, seorang sahabat yang dijamin masuk surga, Abdurrahman bin Auf. Fatala alaihi Abdurrahman min al-qubbah, maka Abdurrahman bin Auf pun keluar dari kubah tersebut, ya, berjumpa dengan Auf bin Malik tadi. Wa qala lahu, ya, dan mengatakan kepada Auf bin Malik, ya ibn Malik, hadza ma a'tana Allahu azza wa jalla bil Qur'an. Inilah, ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kami, ya, dengan sebab Al-Qur'an, mempelajari dan mengamalkan Al-Qur'an. Walau asyrafta ala hadhihi tsaniyah la ra'aita ma lam tara 'ainuka. Nah, tsaniyah maksudnya jalan. Jika engkau terus mengikuti jalan ini, ya, maka engkau akan melihat apa-apa yang belum pernah matamu lihat. Wa sami'ta ma lam tasma' udhunak, dan engkau akan mendengar apa yang belum pernah telingamu dengar. Wa wajadta ma lam yakhtur ala qalbik, dan engkau akan mendapatkan apa-apa yang belum terlintas dalam pikiranmu. Ya, inilah surga, ya, yang tidak pernah ada mata yang melihatnya, tidak pernah ada telinga yang mendengarnya, dan tidak pernah terlintas dalam, ya, pikiran manusia. Faqala Ibnu Malik, maka Auf bin Malik tadi mengatakan, waliman dzalika kulluhu ya Abu Muhammad, milik siapa itu semuanya wahai, ya, Abu Muhammad, yaitu Abdurrahman bin Auf, kunyahnya Abu Muhammad. Faqala, maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, adallahu azza wa jalla li Abi Darda, ini Allah siapkan untuk Abu Darda, li'annahu kana yadfa'u anhu dunya bi rahataini was-sadr, karena sungguhnya Abu Darda ini apa? Menolak kemewahan dunia dengan kedua tangannya dan dadanya. Maksudnya menolak dengan, ya, tanpa penyesalan, ya, dan dengan lapang dada. Inilah kisah dari Abu Darda, ya, sampai akhir hayatnya. Disebutkan terakhir di sini adalah mimpi dari Auf bin Malik, seorang sahabat yang berjumpa dengan Abdurrahman bin Auf dalam mimpinya tersebut, ya, mengisahkan apa yang akan Allah siapkan untuk Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, mungkin kita cukupkan kisah dari Abu Darda ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bisa kita ambil pelajaran yang sangat berharga dari kisah Abu Darda ini, ya, tentang bagaimana hendaknya kita menyikapi dunia ini. Nah, aku qouli hadza wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.